Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ketemu lagi di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini kita sudah pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8. Jadi nanti kita ini praktek yang ke-8 kali. Jadi hari ini bahasan kita memang agak sedikit panjang ya, karena memang tema hari ini adalah penyimpanan lokal. Jadi nanti kita belajar bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah apps itu memiliki database lokal. Jadi database yang tidak terkoneksi dengan server. Jadi databasenya ada di HP-nya sendiri, nanti ada di aplikasinya sendiri. Jadi nanti kita akan membuat konsep create, read, update, delete ya. Gitu. Untuk project kali ini kita tidak menggunakan project sebelumnya, tetapi kita nanti akan membuat baru ya. Karena temanya beda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Nanti kita akan membuat aplikasi baru dengan konsep seperti yang saya sebutkan tadi. Baik ya, syaratnya untuk mata kuliah ini kalian harus paham yang namanya SQL, Structure Query Language. Nah, itu kita nanti menggunakan query juga, tetapi yang kita gunakan ini masih query sederhana. Nanti mungkin pada beberapa pertemuan ke depan nanti kita bisa mencoba untuk membuat query yang kompleks gitu ya. Nanti entah di praktikum yang keberapa nanti akan bisa kita coba. Oke, panduannya udah saya siapkan juga semuanya ya seperti biasa. Jadi ini modul praktikum mobile programming untuk seri 8. Jadi operasi create, read, update, delete ya pada web SQL. Oke, nanti kita akan bikin ini ya. Jadi di sini nanti akan dibahas mengenai cara pembuatan fitur penyimpanan berbasis web SQL di aplikasi Android. Jadi pada dasarnya web SQL itu hampir sama seperti database MySQL yang ada di server khusus gitu ya. Cuman bedanya untuk web SQL akan jalan di aplikasinya. Jadi dia hanya jalan di HP-nya sendiri. Jika MySQL membutuhkan API nanti untuk koneksi dengan aplikasi Android-nya, tapi untuk web SQL tidak menggunakan seperti itu karena database-nya ada di dirinya sendiri. Jadi langsung aja dia bisa langsung terkoneksi dengan web SQL-nya ya. Jadi itu ya. Konsep kali ini kita mencoba untuk membuat sebuah database sederhana yang isinya satu tabel saja, tabel barang yang isinya ada 3 kolom, yaitu kode barang, nama barang, dan harga. Seperti itu. Jadi hanya 3 kolom. Kita untuk membuktikan saja. Jadi untuk pengembangannya nanti silakan dikembangkan sendiri dengan banyak kolom. Misal kalau kebutuhan khusus gitu ya, nanti berapa kolom. Nah, di sini kita coba untuk 3 kolom saja. Gitu ya. Oke, langkah-langkahnya nanti kita bagi jadi 2 praktikum karena panjang. Jadi praktikum pertama ini kita coba untuk membuat fitur yang create dan read. Sedangkan fitur yang praktikum yang kedua, maaf ya, praktikum keduanya fitur update dan delete itu ya. Oke, untuk yang praktikum pertama, langkah-langkahnya adalah kita buat folder khusus namanya Mobile 4 di htdoc ya, seperti biasa. Saya buka htdocs-nya dulu. Saya bikin folder namanya Mobile 4. Mobile 4 seperti ini. Oke, kosong ya. Kemudian siapkan file-file Framework 7 dengan cara ekstrak package Framework 7 yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita mengambil dari Framework 7 yang masih asli kemarin. Apa yang diambil? Core, CSS, font, IMG, dan JS seperti biasa ya. Jadi seperti yang kita lakukan di beberapa praktikum sebelumnya. Kalau kita bikin project baru ya. Jadi ini F7 folder saya copy yang core, CSS, font, IMG, dan JS. Page-nya tidak, nanti kita akan bikin sendiri saja. Indeksnya juga sama, kita akan bikin sendiri. Jadi kita copy, kita masukkan ke Mobile 4. Oke, sudah terbuat seperti ini ya. Langkah berikutnya, copy file jQuery yang versi ini. Nah, ini yang sering kita gunakan di beberapa project sebelumnya. Jadi kalau file ini silakan copy dari project sebelumnya atau dari simpenan kalian ya, yang penting file ini. Kemarin di project-project sebelumnya kita juga menggunakan itu. Saya copy aja dari
folder mobile 3 project sebelumnya. Di folder JS nanti ada jQuery ini ya, saya copy. Entah sumber kalian dari mana, yang jelas kita copy file ini. Taruh di mobile 4 ya, folder JS. Nah, ini ada autocomplete language.json, ini bawaan Framework 7, ini kita hapus saja. Kita tidak membutuhkan, karena kalau kita tidak butuh ya kita hapus saja, karena nanti bisa ngurangi space lumayan kan. Jadi ini saya copy ya, jQuery-nya di dalam folder JS seperti ini. Saya copy. Oke, udah clear. Buat sebuah file index pada langkah 5 ini ya. Buat sebuah file index yang sejajar dengan folder-folder pada nomor 3. Kita buat file index seperti biasa. Di dalam folder mobile 4 ya, kita bikin file index.html. Index.html seperti ini. Udah terbuat file indexnya. Kemudian berikut sintak untuk file indeksnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini seperti biasa. Jadi kita saya tidak perlu jelaskan lagi dari awal ya. Ini adalah struktur untuk view main. Ya, di sini ada page kontennya seperti biasa dan ada script ini untuk akses JS-nya ya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah berkali-kali kita sering menggunakan ini ya. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita buka file indeksnya. Saya menggunakan Visual Studio Code seperti biasa. Saya paste di sini. Nah, karena kiri semua, maka saya harus tata ya. Jadi ini saya tata dulu. Silakan punya kalian juga ditata, karena nanti kalau ada masalah di beberapa bagian, kita akan susah ngecek kalau tidak ditata, gitu ya. Ini saya arahkan ke sini dulu. Saya tata ya seperti biasa. Jadi di struktur ini sudah ada FAB-nya ya. Ini bisa kita lihat bahwa sudah ada FAB-nya. Jadi sekalian aja saya masukkan di sini. Ini saya pisah seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita simpan dulu. Jadi ini struktur seperti biasa di view main ya. Judulnya saya beri praktikum web SQL. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga untuk FAB. Jadi nanti di pojok kiri bawah, kanan bawah ya. Ini karena saya menggunakan kelas FAB right bottom, jadi kanan bawah. Saya siapkan untuk tombol tambah datanya nanti. Jadi saya niru untuk layoutnya seperti yang di layout SMS ya. Jadi ada semacam FAB yang ditaruh di pojok kanan bawah, yang logonya plus. Nah, ini saya menggunakan icon plus, nanti logonya bisa plus. Kemudian ini page content masih kosong, belum kita isi ya. Kemudian ada scriptnya seperti biasa, kita akses script ini. Ada jQuery-nya, ada root, ada app, dan ini script yang kosong, tag script yang dalamnya masih kosong. Nanti kita siapkan script dari kita simpan ya. Kemudian coba kita jalankan terlebih dahulu tampilannya seperti gimana hasilnya. Silakan buka Google Chrome, masuk mode mobile seperti biasa ya. Localhost/mobile4. Nah, seperti ini.
Hasilnya nanti seperti ini. Jadi navbarnya saya ubah sedikit, biasanya kita menggunakan warna biru itu ya, kita menggunakan warna ungu sekarang. Kita coba aja seperti ini. Kemudian di bawah ini ada FAB di pojok kanan bawah yang logonya plus. Kalau saya klik gini ya belum ada apa-apanya karena kita belum punya sintak-sintak yang berhubungan dengan FAB ya. Nah, ini masih seperti ini. Oke, untuk tampilan awalnya jadi seperti ini. Jadi nanti di sini ada datanya. Kemudian ini untuk membuka halaman tambah datanya. Jadi seperti ini belum, masih awal. Oke, kita lanjut pada langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya kita membuat view non main dengan JS. Jadi kita membuat view non main dengan JS ya. Diingat-ingat karena kita nanti dengan JS, maka nanti ada tag template-nya gitu, yang digunakan sebagai form input data buat sebuah folder bernama page di dalam folder mobile 4. Seperti biasa kita membuat folder page. Ini juga sudah pernah kita lakukan sering ya. Buat sebuah file bernama tambah.html di dalam folder page. Oke. Di sini kita bikin sebuah file yang namanya tambah.html. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Di dalam view ini terdapat 3 inputan dan 2 tombol. Jadi ada 3 inputan sesuai dengan yang kita rancang di awal. Jadi 1 inputan untuk kode barang, yang kedua untuk nama barang, yang ketiga untuk harga. Inputan tersebut meliputi ini ya. Sedangkan tombol terdiri dari tombol simpan dan tombol reset. Jadi simpannya nanti akan menyimpan data ini ke web SQL pada tabel barang. Resetnya untuk mengosongkan form aja. Susun layout form seperti yang telah dilakukan pada praktikum 2 seperti itu ya. Ini udah saya siapkan juga. Jadi kalau ingin tahu, kita sudah pernah membuat layout seperti ini di praktikum 2 ya. Udah lama sekali. Tapi ini udah saya siapkan bahwa formnya ini ya, seperti ini. Karena dulu kita nyusun form ini adalah di view main ya, di index.html. Cuman di sini kita sedikit berbeda. Ini kita tempatkan di view non main yang menggunakan JS ini ya. Kita copy dulu. Mulai tag template ya. Jadi diingat-ingat karena tadi kita menggunakan view non main yang ada JS-nya, maka kita harus ada tag template-nya ini. Kita copy. Kemudian kita buka tambah.html-nya menggunakan Visual Studio Code. Kita paste di sini. Seperti biasa ini masih kiri semua, jadi saya tata terlebih dahulu ya. Saya tata seperti ini. Nah, ini udah mulai div class list ya. Untuk nyusun layout dari formnya, ini saya tata terlebih dahulu. Tinggal tombolnya ini ya. Tombolnya seperti ini. Tag template-nya seperti ini, scriptnya berarti gini.
return on-nya nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita tata seperti biasa. Oke, udah, kita lanjut. Jadi tiap teks ini juga sudah ber-ID ya. Jadi di sini contoh untuk kode barang saya beri ID txt kode di input tipe teksnya ya. Ini txt nama dan ini adalah txt harga. Untuk yang harga memang menggunakan input tipe number bukan tipe teks karena memang khusus angka kan harga. Untuk tombolnya saya buat dua tombol, simpan dan reset. Yang simpan menempati 70 ini satuan ya, sedangkan yang reset 30 satuan. Untuk yang simpan warnanya hijau, color green, dan reset warnanya merah. Di sini color red. Kita simpan ya. Kita lanjut. Langkah berikutnya adalah mengatur routing. Jadi ngatur routing ya. Jadi untuk mengatur routing, view tambah. Jadi silakan buka file root.js yang terdapat pada folder JS. Hapus seluruh pengaturan routingnya, kemudian buat pengaturan routing seperti ini. Jadi karena kita tadi ngopinya dari framework 7 ya, maka root.js-nya kemungkinan masih asli. Kita buka aja menggunakan Visual Studio Code. Nah, masih asli kan ini ya. Ini asli bawaan dari framework 7. Kita hapus semua. Kita paste yang buatan kita seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk routing yang ini, jadi untuk routing yang view tambah itu ada di baris nomor 3. Jadi di sini saya menggunakan alias routing ya. Jadi nama routingnya tambah data. Kalau ada yang mengakses routing tambah data akan dialihkan ke page file tambah.html. Ini ya pernah saya jelaskan di bahasan routing, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Kita lanjut. Langkah berikutnya adalah memberikan link routing pada FAB agar jika ditekan maka memunculkan view tambah.html. Tambahkan sintak yang berwarna hijau. Jadi kita cukup tambahkan nama routingnya ya di a hrefnya FAB. Jadi kita tambahkan di indeks ya. Berarti FAB ini ya. Jadi kita tambahkan di hrefnya, kita ganti yang pagar ini jadi slash tambah data slash seperti ini. Kita simpan gitu ya. Lanjut, kita coba dulu ya pengaturan routingnya berhasil atau tidak. Kita refresh dulu ini. Kita klik. Nah, ternyata berhasil ya routingnya. Jadi kalau saya tambah gini, saya tekan tombol FAB-nya ini, maka dia akan membuka form tambah data, isinya kode barang ya, nama barang. Nah, harganya. Ini ada tombol simpan dan tombol reset. Oke, ini untuk tutupnya menggunakan close yang di pojok kanan atas seperti ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi langkah 12 ya. Langkah berikutnya adalah membuat function JavaScript yang ditempatkan pada view main. Jadi nanti kita akan ngedit view main di index.html ini. Jadi function ini digunakan buat apa? Untuk membuat jika belum terbuat dan menghubungkan atau mengkoneksikan dengan web SQL. Jadi menghubungkan aplikasi kita dengan web SQL itu ya. Buat function yang bernama konfigurasi DB. Letakkan di antara tag script. Jadi tag script ya. Karena ini adalah sintak JavaScript, maka diletakkan di dalam tag script. Struktur database yang dibuat terdiri dari sebuah tabel yang bernama barang. Dalam tabel tersebut terdapat 3 buah kolom, yaitu kode barang, tipe datanya varchar 10, nama barang, tipe data varchar 100, dan harga barang dengan tipe data integer 10, dengan pengaturan primary key, yaitu kode barang. Ya. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini harusnya dibahas di mata kuliah sistem basis data. Jadi saya hanya menggunakan saja di sini
Dengan spesifikasi tersebut, maka SQL yang dibuat harus mempresentasikan struktur tersebut. Ya, ini nanti ada SQL-nya saya jelaskan. Ini saya copy dulu ya. Kita membuat function bernama konfigurasi DB, diletakkan di dalam tag script. Jadi di sini ya penempatannya. Nah, ini saya tata terlebih dahulu seperti biasa. Jadi di sini ini saya jelaskan per sintaknya ya. Jadi di function konfigurasi DB itu terdapat ini caranya awal. Jadi kita membuat variabel bernama DB itu diisi dengan open database. Jadi membuka database jika sudah ada. Jika belum ada maka dia akan create. Jadi create ya. Kalau belum tersedia maka dia akan create otomatis. Nama databasenya apa? PostDB. Versinya 1. Ini deskripsinya saja. Kemudian yang terakhir adalah size. Jadi alokasi size untuk database yang kita bikin ini. Di sini artinya adalah 4 mega. Karena ini satuannya adalah nih kali 1024 kali 1024 kali 4. Berarti ini maksudnya adalah 4 mega. Jadi kita alokasikan untuk databasenya memiliki size 4 mega seperti itu ya. Kemudian db.transaction function tx. Jadi di sini tx dari sini variabelnya ya. .execute SQL. Nah, untuk query atau SQL membuat tabel adalah seperti ini. Create tabel if not exist. Jadi buat tabel jika belum terbuat. Tabelnya namanya apa? Barang. Dengan kolom antara lain kode barang varchar 10, nama barang dengan varchar 100, harga barang integer 10, dengan primary key kode barang. Jadi ini adalah SQL yang kategori DDL, yaitu Data Definition Language. Harusnya kalian sudah paham ini ya, saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail lagi ya. DDL, Data Definition Language itu ya. Karena ada dua tipikal query kalau di SQL itu ada DML dan ada DDL. DDL itu Data Definition Language, sedangkan DML adalah Data Manipulation Language. Itu sudah harus dijelaskan dan kalian harus sudah paham seperti itu. Ini ya. Jadi di sini kalau sudah kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat pemanggilan function konfigurasi. Jadi pemanggilan dilakukan secara langsung saat aplikasi dijalankan. Jadi saat pertama kali jalan atau dijalankan aplikasinya, dia akan ngecek database-nya sudah ada belum. Kalau belum maka dia akan create otomatis, tapi kalau sudah dia akan eksekusi SQL-nya. Di SQL sendiri nanti dicek juga tabel if not exist. Jika belum tersedia maka dia create, tapi kalau sudah tersedia tidak membuat. Dia hanya mengkoneksikan saja atau membuka saja gitu ya. Jadi kita tambahkan yang warna hijau. Jadi kita tambahkan pemanggilan untuk function konfigurasi DB di dalam tag script seperti ini. Jadi kita tambahkan di sini di dalam tag script konfigurasi DB seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini nanti saat aplikasi jalan maka ini akan mengakses konfigurasi DB. Kita jalankan. Dari sini ya kita bisa ini coba dulu. Kita jalankan seperti ini ya. Untuk pembuktiannya bagaimana bahwa database itu sudah terbuat? Karena di sini juga tidak ngefek apa-apa ya di layoutnya. Karena itu bekerja di balik layar. Kita bisa lihat di tab ini. Dulu awal praktikum saya sudah pernah jelaskan bahwa ada beberapa tab yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah elemen, konsol, network, dan application. Jadi nanti kita coba buka application ini tabnya ya. Di sini nanti ada web SQL ya, ini ya. Web SQL.
Oh ya, ini masih sisa yang tadi karena saya udah ini, coba saya clearkan terlebih dahulu aja untuk membuktikan. Saya refresh dulu. Nah, jadi ini ya, di application di web SQL kita klik ini, ada database namanya PostDB. Kalau saya klik barang, belum ada isinya, kosong. The barang table is empty. Jadi masih kosong ya, ini karena baru terbuat. Tadi udah saya clear itu sisa yang lama. Jadi saya clear, ini kosong. Jadi untuk membuktikan bahwa sintak itu bekerja adalah di sini. Jadi di sini udah muncul PostDB dan tabel barang, di sini masih kosong datanya karena memang belum kita isi, kan seperti itu. Lanjut ya. Jadi ini juga udah ada screenshotnya, bagaimana untuk ngeceknya gitu ya. Kita lanjut ke langkah 14, sudah ke berikutnya ini ya. Kalau mau nguji SQL bisa diklik database-nya, jadi di PostDB ini misalkan. Nanti kita bisa coba kalau datanya sudah ada. Ini karena masih kosong, jadi kita memunculkan setelah query ini saya enter ya nggak muncul apa-apa karena datanya masih kosong gitu ya. Nanti kita coba nanti. Ini lanjut langkah 15. Jadi langkah berikutnya adalah membuat method function di view tambah. Jadi method function ini digunakan untuk menyimpan data yang diisikan pada form isian ke tabel barang. Jadi ini formnya ya. Tambahkan method function yang bernama save data ke dalam blok method. Jadi di view itu kita kalau menempatkan function tidak boleh sembarang tempat. Kita harus tempatkan di dalam blok method di sini. Kita membuat method function yang bernama save data seperti ini ya. Jadi konsep mekanisme untuk penyimpanan datanya adalah seperti ini. Jika kode barang atau nama barang atau harga barang masih ada yang kosong, maka muncul pesan gagal. Jadi ini merepresentasikan form validation ya. Kita akan bikin ini. Kemudian jika penyimpanan berhasil, maka muncul pesan berhasil sekaligus menutup view tambah.html. Jadi view tambah.html-nya akan ditutup otomatis dan kembali ke halaman utama view main ya. Jika penyimpanan gagal, maka muncul pesan gagal dan tetap berada di view tambah.html. Ini adalah method functionnya, udah saya siapkan scriptnya ini. Kita copy aja, nanti kita tata seperti biasa. Di dalam method function kita paste function ini ya, kita tata terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan per satu-satu sintaknya ini gunakan buat apa gitu ya. Jadi kita tata terlebih dahulu. Jadi usahakan kalian terbiasa untuk nata sintak seperti ini. Biar kalau ada apa-apa nanti kita gampang ngeceknya. Nah, seperti ini ya. Jadi function save data digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita isikan di form ini nanti. Jadi yang pertama adalah kita bikin variabel kode yang diisi dari apa yang kita tulis di objek HTML yang ber-ID txt kode. Jadi nanti ngambil nilai dari ini ya, dari input yang ini akan disimpan ke kode. Untuk nama juga dengan konsep yang sama, dengan cara kerja yang sama. Harga juga dengan cara kerja yang sama, hanya berbeda objek HTML yang dibaca. Kemudian if kode sama dengan petik-petik, maksudnya kode sama dengan kosong atau nama sama dengan kosong atau harga sama dengan kosong. Ini adalah form validation. Jika salah satu data ini ada yang tidak terisi, maka if ini akan terpenuhi kriterianya. Maka muncul pesan seperti ini. Isian ada yang masih kosong, judulnya gagal. Return.
return itu digunakan untuk menghentikan proses berikutnya. Jadi karena ini terpenuhi ini dan dan menjalankan return, maka dia tidak akan menjalankan perintah setelah return gitu ya. Jadi keluar dari blok istilahnya return, biar tidak dijalankan kalau bawahnya. Kalau return saya matikan, maka dia akan tetap menjalankan bawahnya. Padahal form validation tidak seperti itu. Jadi kalau dia gagal misalkan seperti ini, maka ya selesai, tidak boleh menjalankan perintah di bawahnya. Kuncinya adalah di return ini. Kemudian ke bawah ya, jika ini tidak terpenuhi berarti semua isian terisi, itu kan logikanya. Maka di sini db.transaction function tx. Jadi ini kita untuk eksekusi SQL-nya di sini ya. tx execute SQL insert into barang value ada tanda tanya 3. Ya, ini ya saya jelaskan. Jadi di sini kita bisa menggunakan string biasa ya atau dengan string format. Yang saya contohkan ini adalah string format. Jadi tanda tanya ini akan diganti dari yang di dalam kurung ini. Jadi misal tanda tanya pertama diganti dari variabel kode, tanda tanya kedua diganti dari variabel nama, dan tanda tanya ketiga diisi dari variabel harga. Jadi lebih mudah untuk kita nanganinya ya, daripada kita mikirkan petik satu gitu dan seterusnya. Mungkin kita bisa salah, tapi dengan cara konvensional pun bisa seperti itu. Tapi dengan cara ini juga tidak ada masalah ya. Jadi ini namanya string format. Jadi lebih memudahkan kita untuk nyusun SQL-nya saja di sini ya. Kemudian function tx, jadi parameternya adalah ada 2 koma sebenarnya ya. Di dalam tx.execute SQL itu nanti ada 3 parameter. Yang pertama adalah ada 4 parameter ya, bukan 3. Yang pertama adalah SQL-nya. Setelah koma itu kemudian string format ini. Kemudian yang parameter ketiga adalah function di mana jika eksekusi SQL ini berhasil. Jadi ini. Dan yang parameter terakhir adalah jika gagal. Jadi apa yang dijalankan jika eksekusi SQL itu gagal. Makanya di sini ada 4 parameter sebenarnya ya susunannya. Ini yang pertama, parameter pertama SQL ini. Ini parameter kedua karena dibatasi koma ini ya. Kemudian ini parameter ketiga, ini parameter keempat. Sebenarnya itu. Jadi cara nyusunnya seperti ini. Function tx yang ini menandakan bahwa jika berhasil maka muncul pesan data berhasil ditambahkan. Kemudian app.views.main.router.back ini akan menutup view dan kembali ke view main. Bukan view main sebenarnya, view sebelumnya. Karena view sebelumnya adalah view main, maka ini berjalannya nanti kembali ke view main gitu ya. Diingat-ingat ini sintaknya, mungkin kita baru bikin yang ini sekarang. app.views.main.router.back ini digunakan untuk kembali ke view sebelumnya. Itu ya. Ini function yang dijalankan jika gagal, jadi muncul perintah app.dialog.alert data gagal ditambahkan. Seperti ini ya. Oke, kita next lanjut ke langkah berikutnya. Jadi tambahkan event pada tombol simpan agar saat diklik dapat mengakses metode function save data. Jadi kita tambahkan di sini ya. Ini ya, save data. Jadi kita masuk ke function simpan di sini. Kita tidak menggunakan on click karena yang kita akses adalah metode function di view ini. Jadi kita menggunakan add click save data seperti ini. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan juga kenapa saya menggunakan add click gitu ya, dan kenapa di sini tidak menggunakan buka kurung tutup kurung. Udah pernah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya. Kita simpan, kita coba ya, apakah bisa menyimpan. Kita refresh dulu ya. Kita buktikan nanti di sini. Jadi kita buka application database PostDB, kemudian tabel barang ini ya. Di sini kita tambah, misalkan saya membuat B1 misalkan, nama barang misalkan sabun. Seperti ini aja misal.
harganya 2.500. Saya simpan, berhasil ditambahkan ya. Oke, di sini kita cek, ada refresh di bawah ini, masuk datanya, kode barang B1, nama barang sabun Lux, harga brand 2.500. Oke, ini kita sudah berhasil untuk menginput data ya di sini ya. Jadi dibuktikan bahwa ini kalau saya refresh keluar datanya. Nah, ini datanya. Dan mekanismenya juga sudah berhasil. Setelah berhasil nambah data, dia akan kembali ke view sebelumnya di sini. Ya kan? Karena ini belum ada sintaknya ya, masih kosong. Nanti kita bikin habis ini. Oke, ini clear ya. Jadi udah berhasil praktek yang ini yang untuk menambah data. Kemudian kita lanjut ke praktek berikutnya. Langkah berikutnya adalah memunculkan data barang tersebut menggunakan komponen list. Jadi list view ya yang kita maksud pada view main atau index.html. Silahkan tambahkan sintak yang berwarna hijau ke dalam tag ini, page content. Jadi kita membuat sebuah div ya di sini, membuat sebuah div. Nah ini div tersebut digunakan untuk menampung hasil looping data yang berasal dari tabel barang. Ini ya kita copy, kita masuk ke index, kita masuk ke page content, kita tambahkan di sini. Jadi nanti lokasi div yang kita gunakan untuk menampung hasil looping adalah div dengan ID blok data barang ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini langkah berikutnya adalah membuat sebuah function untuk menampilkan data barang yang berasal dari tabel barang. Function tersebut bernama tampil data. Jadi nanti kita bikin function tampil data di index.html ya, atau di view main, ditempatkan di dalam script dan sejajar dengan function lainnya. Jadi kita copy ini ya, function tampil data, kita copy di bawahnya function konfigurasi DB. Jadi di bawahnya sini ya, sejajar dengan function lain, maksudnya adalah ini. Jadi nggak boleh masuk function yang lain ya. Kita tata terlebih dahulu ya, kayak biasa. Banyak ini ya sintaknya. Saya jelaskan nanti satu persatu sintaknya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Saya jelaskan sintaknya satu persatu ya. Jadi untuk function tampil data itu kita mengeksekusi perintah SQL seperti biasa, seperti yang udah pernah kita lakukan sebelumnya. Yang dieksekusi adalah select bintang from barang. Nah, di sini ini nanti ada sedikit itu ya. Ada sedikit perbedaan. Jadi di sini select bintang from barang. Untuk string formatnya kita kosongi seperti ini karena kita tidak membutuhkan variabel dari luar. Jadi cukup dengan SQL seperti ini. Jadi caranya gini ya, kalau kita tidak membutuhkan nilai dari luar maka cukup SQL aja yang dieksekusi seperti ini. Kemudian ini hanya buka gini, tutup gini aja, sudah selesai. Function tx dan result. Jadi function tx ini akan
Maksudnya itu function dari TX ini. Nah, yang dieksekusi adalah TX yang ini, result adalah hasilnya. Jadi sebenarnya ada dua tipikal SQL ya. Kalau tadi saya sebutkan bahwa ada jenisnya kayak DML dan DDL, tapi di sini nanti ada dua lagi, itu namanya SQL query dan SQL non query. Jadi SQL query itu adalah SQL yang menghasilkan data yang dikembalikan ke kita. Sedangkan SQL non query itu SQL yang setelah dieksekusi tidak menghasilkan data. Jadi contohnya adalah select. Jadi select itu termasuk SQL query. Kenapa? Karena setelah SQL itu dieksekusi, maka kita harus mengatur data yang dikembalikan oleh select tersebut. Kalau insert into itu SQL non query, setelah dieksekusi selesai ya kita tidak dapat apa-apa kan, tidak dapat kembalian data. Itu namanya SQL non query. Kalau ini SQL query ya, karena SQL query maka harus ada variabel yang digunakan untuk menyimpan data yang dikembalikan oleh SQL tersebut. Nah, variabel tersebut dinama ini saya beri nama result. Nah, di sini makanya dicek JML data sama dengan result.row.length. Jadi berapa jumlah datanya disimpan ke dalam variabel JML data. Di bawah saya menggunakan check if biasa ya. Jika jumlah data di atas 0 berarti datanya ada, maka dia akan menjalankan perintah ini. Tapi kalau tidak ada, maka kosongkan ini objek HTML yang ber-ID blok data barang. Yang dikosongkan apa? Dari jenis HTML-nya. Karena dia bukan input yang bukan jenis HTML yang bisa berinteraksi dengan pengguna. Makanya kita menggunakan HTML di sini ya. Ini kalau tidak ada ke sini larinya. Kalau datanya tidak ada sama sekali maka lari ke sini. Jika ada gimana? Ke sini. Jadi kita buat var dt sama dengan petik-petik seperti biasa ya. Variabel dt ini sudah pernah kita lakukan di praktikum sebelumnya juga. Jadi dt itu dikosongkan karena apa? Dt nanti akan menampung hasil dari setiap looping seperti ini. Jadi for i sama dengan 0 karena array itu 0 ya. Karena ini nanti basisnya adalah array sampai i kurang dari jumlah datanya. Jadi semisal kalau jumlah data ada 10, maka yang di looping adalah mulai 0 sampai 9, 10-nya tidak. Ya. Var kode diambil dari apa? Result.row.item. Item ke berapa? Kalau tadi loopingnya ke 0, maka di sini item ke 0. Diambil apanya? Kode barangnya. Nah, ini kode barang, nama barang, harga barang ini adalah nama kolom yang ada di tabel barang. Harus persis seperti yang di tabel barang gitu ya. Nih. Kemudian kita susun dengan layout list seperti ini. Jadi tidak perlu saya jelaskan ulang untuk layout listnya ini, termasuk kenapa ada slash di belakang ini. Ini slash atau backslash ini paling belakang, udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan ini juga sama, variabel diambil dari sini. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya yang ini ya. Jadi yang saya jelaskan adalah loopingnya, kemudian bagaimana cara eksekusi SQL-nya di sini. Oke, ini kita save, kita lanjut. Kalau butuh penjelasan lebih lanjut ini silakan menghubungi saya gitu aja ya. Kalau masih ada yang belum paham, atau silakan buka video saya yang sebelumnya untuk yang ini, layout ini. Nah. Oke, kita lanjut. Ini ya sudah langkah 20. Jadi langkah berikutnya digunakan untuk membuat pemanggilan function tampil data. Jadi pemanggilan dilakukan secara langsung saat aplikasi dijalankan. Tempatkan di dalam tag script. Jadi function tampil data dipanggil. Jadi saya nambahkan ini ya. Jadi setelah konfigurasi DB saya tambahkan di sini tampil data. Seperti ini. Save ya. Jika sudah kita coba ya, kita refresh di sini ya. Nah, harusnya muncul satu barang karena tadi kita sudah mencoba untuk menambahkan satu barang. Nama barangnya di sini. Ini ya, kode barangnya di sebelah kanan. Kemudian harga barangnya di bawahnya, kurang lebih seperti ini.
Oke ya, kita udah berhasil untuk memunculkan barangnya berupa list dari tabel barang web SQL seperti ini ya. Kalau saya tambahkan lagi, misalkan bisa, misalkan ya B2 misal, nama barang misalkan Pepsodent misalkan seperti ini, harganya 7.500 misal. Saya simpan, berhasil ya. Di sini saya refresh, muncul, muncul. Tapi kenapa di sini tidak muncul? Nah, itu adalah celah mekanisme kita. Harusnya setelah berhasil nambah data, maka dia akan merefresh data ini, gitu ya. Jadi itu nanti akan kita lakukan habis ini. Nah, ini berikutnya membuat mekanisme untuk mengosongkan form pada view tambah. Oke, kita masih membahas untuk view-nya, view tambah ya, karena tombol resetnya belum kita kasih efek apa-apa. Jadi di sini tambahkan sintak yang berwarna hijau. Jadi di sini saya menggunakan kelas saja ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dibanding yang lama, yang lalu-lalu. Kalau yang lalu kita mau mengosongkan form itu kita harus nyebutkan ID-nya satu persatu ya. Seperti ini disebutkan. Tapi nanti kita akan menggunakan cara yang berbeda. Jadi kita tambahkan kelas ini ya, FRM tambah data. Ini kita bikin sendiri FRM ini. Nanti kemudian dipanggil di tombol ini. Itu ya. Jadi kita tambahkan dulu satu persatunya. Kita ke view tambah. Jadi masing-masing objek untuk teksnya kita beri kelas seperti ini. FRM tambah. Dari mana? Kita bikin sendiri yang ini, tidak ada asalnya ya. Kita bikin sendiri. Kita copy di sini. Kita copy di sini. Kemudian di tombol reset kita kasih on click ya. On click sama dengan $. Kita menggunakan format jQuery ya. File gini, kita menggunakan petik 1. Nah, seperti ini. Ini di siapa? Kita tidak menggunakan pagar ya, karena yang kita baca adalah bukan ID tapi kelas. Jadi menggunakan titik FRM tambah. Maksudnya adalah setelah tombol reset saya klik di sini, maka dia akan mengosongkan seluruh objek yang berkelas FRM tambah. Maka ini akan kosong, ini akan kosong, dan ini akan kosong dengan hanya sekali perintah seperti ini. Nah, kita akan coba untuk seperti ini ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita refresh, kita masuk ke form ini. Kita isi terserah dulu. Misalkan reset. Oh, berhasil ya. Oke, ini udah berhasil resetnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini langkah berikutnya adalah menangani celah atau kelemahan dari proses setelah data berhasil disimpan. Tadi yang saya ceritakan di tadi. Jadi karena setelah berhasil simpan, datanya tidak refresh, maka kita butuh untuk mekanisme refreshnya. Jadi tambahkan yang warna hijau ini. Jadi sebenarnya saat kita berhasil simpan di view berikutnya atau view tambah itu, maka kita harus manggil function untuk tampil data. Function tampil data digunakan untuk memunculkan data kan. Jadi dianggap bahwa itu sama seperti konsep refresh. Jadi di view tambah ini saya beri di sini ya, setelah data berhasil ditambahkan, ini saya tambahkan function atau pemanggilan function ya, tampil data seperti ini. Simpan. Kita akan mencoba ini. Kita akan mencoba terlebih dahulu. Refresh dulu ya. Kita coba tambahkan, misalkan ini B3 ya. B3 semisal rinso 1 kg. Semisal ini ya, 22.000. Ya 17 saja. Simpan, berhasil, rinso sudah masuk di depan karena proses refreshnya sudah kita tambahkan seperti ini ya. Coba lagi misal B4 semisal gini ya. Simpan.
Nah, muncul juga di sini. Oke, mekanisme kita berhasil untuk refreshnya, tambah datanya juga sudah berhasil, dan memunculkan datanya juga sudah clear, tidak ada masalah. Oke, ini akhir dari praktikum pertama. Jadi nanti kita akan pecah jadi 2 video ya, karena ini agak panjang bahasannya. Jadi kita pecah dulu videonya biar tidak terlalu lama. Jadi untuk yang praktikum pertama, kita sudah berhasil untuk menampilkan data, untuk menambah juga sudah bisa, plus refreshnya ya. Saat data ditambahkan dia udah refresh dan seterusnya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti kalau ada berbagai permasalahan bisa tanya di grup perkuliahan seperti biasa. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya yang membahas mengenai ini. Jadi gimana caranya edit data ini dan hapusnya, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video praktikum pertama kali ini. Nanti lanjutannya segera disiapkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.